Yesus mau menjadikan kita selamat. Yesus mau menjadikan kita yang diberkati, dimulai dari Dia mengosongkan diri dan taat sampai mati. Haleluya, saudaraku. Salam kasih dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini pagi yang indah kita berada dalam persekutuan. Dalam persekutuan dengan Tuhan selalu ada perlindungan, selalu ada pemberkatan. Terlebih kalau hati kita terarah kepada firman, karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Saya mau mengajak kita membaca firman Tuhan dalam kitab Yudas. Ini yang ke-65 dalam Alkitab kita, yang semuanya ada 66 buku. Dan juga sini adalah surat yang terakhir di dalam bentuk Injil atau Perjanjian Baru. 4 itu adalah pemberitahuan tentang kehidupan Yesus yang disebutkan Injil. Dan yang pertama ditulis Matius, selanjutnya Markus, selanjutnya Lukas, dan selanjutnya Yohanes. Dan sesudah itu adalah Kisah Para Rasul, adalah sejarah penerimaan kepada Yesus sebagai yang pertama, dan selanjutnya ada gereja mula-mula dan pengalamannya. Sesudah itu ada surat-surat, dan yang terakhir surat ini adalah Yudas. Dan memasuki kepada yang terakhir buku, itulah kitab Wahyu. Maka saudaraku yang kekasih, kita akan lihat orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang tidak mendapat berkat, itu tidak sama. Bahkan di dalam satu rumah, satu bapak, satu ibu, berkatnya berbeda-beda. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Dan akhirnya tidak ada yang bisa iri, karena akhirnya sadar masing-masing atas perbuatannya. Jadi berkat bagi masing-masing itu adalah atas perbuatannya, khususnya kita dalam ibadah kita masing-masing. Jadi ibadah kita masing-masing menentukan berkat kita, banyaknya berkat kita. Sebabnya kita perlu belajar firman Tuhan. Kehidupan yang sangat diberkati oleh Tuhan adalah rendah hati dan taat. Ini saudara-saudaraku, ini yang kita akan baca dulu dalam kitab Yudas ini. Yudas ini tidak ada dua, hanya satu.
ayat yang ke-6 saya bacakan bagi kita. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Bersama kita akan baca dengan pelan 1, 2, 3. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Saudaraku, ini penghukuman. Kalau sekarang ini penghukuman seseorang, dia hanya seumur hidup. Nah, kalau ini seumur dunia, saudaraku. Ya, jadi dari dihukum sampai nanti kepada masa penghakiman terakhir. Jadi tidak seumur hidup, saudara. Karena malaikat tidak ada matinya. Nah, jadi makanya dia tidak ada seumur hidup. Jadi terus sampai kepada hari penghakiman. Saudara-saudaraku, kalau benar-benar tidak berhati-hati, boro-boro ada berkat, yang ada adalah hukuman. Itu sebabnya kita harus memperhatikan ini, harus sampai memiliki pengertian, dan kita memiliki sikap yang diberkati oleh Tuhan. Berkat yang kita terima adalah pemeliharaan di sini, tapi tidak cukup sampai di situ, harus sampai kepada kekekalan. Sesudah penghakiman kita menang, dinyatakan boleh hidup kekal selama-lamanya. Ini yang sangat indah bagi kita, saudaraku. Kalau hanya di bumi ini, Tuhan katakan itu sementara. Tapi sesudah penghakiman, iblis malah dihukum. Tapi kalau kita dinyatakan layak bersama Tuhan kekal selama-lamanya. Ini yang sangat indah. Makanya kita, saudaraku, tidak hanya datang, masuk datang, tidak. Tapi ada yang sangat besar. Dan kita harus berhati-hati, saudaraku, jangan sampai luput. Sekarang ini saya ingatkan, sebab kalau luput sama nasibnya nanti dengan malaikat-malaikat yang tidak taat ini, dihukum kekal. Saudara-saudaraku, nggak ada ampun. Waktu tidak ada lagi di situ, tapi yang ada kekal. Penyesalan kekal, tangisan yang kekal. Orang yang selalu menyesal itu adalah nasib yang sangat paling bawah. Kalau satu orang umpamanya nggak bisa mengucap syukur, ya itu. Tapi kalau orang menyesal terus, ya itu paling sedih itu, saudaraku. Mungkin bahasanya yang bisa kita katakan, makan hati selama-lamanya. Makan hati, saudaraku. Ada bahasa makan hati. Ya, ini
Kalau kita makan ya kembang goyang masih enak saudaraku. Kalau makan hati selama-lamanya merana terus, sedih terus. Ini saudaraku, jangan sampai terjadi. Sekarang diingatkan. Haleluya saudaraku. Iya. Jadi jangan ada penyesalan. Kalau orang kaya itu waktu di dalam hidupnya yang penting buru kesenangan, buru kekayaan, buru untuk kelihatan bagus di bumi, tapi tidak ada jaminan. Begitu dibawa ke alam maut, mulailah dia di sana menyesal. Iya saudaraku, disuruh makan hati lagi, di sana juga nggak ada hati lagi. Dia ada menyesal. Dia coba begini, Bapak Abraham, suruh dulu Lazarus mencelupkan jarinya, meneteskan ke lidahku. Kalau ada satu tetes saja, waduh, senangnya bukan main. Ya, kalau kita masih bisa pilih-pilih, gak rasa senang aqua, ada yang lain-lain, ada Pocari Sweat, ada Coca-Cola, ada macam-macam lah saudaraku. Pilih-pilih saja mana yang suka minum. Ya, ini saudaraku, sekarang ini. Tapi kalau habis waktunya sedih saudaraku. Makanya sekarang kita, mari pastikan kita hidup yang diberkati oleh Tuhan. Amin saudaraku. Ya. Jangan kita dibatasi oleh itu, menghilangkan ketaatan. Jadi saya perhatikan mulai dari Adam, itu manusia pertama, itu Alkitab kita pertama, buku pertama. Dia tidak taat, ya terhukum saudaraku. Ini dan terus banyak, dan peringatan bagi kita sebagai yang terakhir, nasib daripada malaikat ini itu di dalam Alkitab ditunjukkan kepada kita, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Itu sebabnya Yesus mau menjadikan kita selamat. Yesus mau menjadikan kita yang diberkati, dimulai dari dia mengosongkan diri dan taat sampai mati. Haleluya saudaraku. Ini caranya Yesus menyelamatkan kita. Manusia yang tidak taat dibayar oleh Yesus, dan ketaatannya luar biasa. Saya mau mengajak kita membaca dalam suratan Filipi. Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya. Ini saudara-saudaraku, sudah susah bagi banyak orang. Tapi kalau Roh Kudus mengerjakan dalam hidup kita, tidak susah merendahkan diri. Amin saudaraku. Amin. Mau bergumul ya? Haleluya.
Pada Tuhan, maka juga kepada sesama. Kalau kepada Tuhan melakukan firman, kalau kepada sesama mengalah. Caranya bagaimana? Ya kalau ditampar dipikirin, jangan melawan saudaraku, jangan dipertahankan. Apa kamu? Ya kalau sudah begitu ya udahlah, tinggalkan saja, berpisahlah kita sampai di sini. Bisa begitu saudaraku. Ya, putus. Itu kata putus sekarang orang gampang sekali. Ya, saudaraku. Tapi kalau kita ada ketaatan, meniru kepada ketaatan Yesus, sama seperti Bapak Abraham, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia mau menolong kita dalam segala apapun. Saudara bisa terima, saudara bisa percaya, jadilah seperti itu. Iya saudaraku, itu sebabnya. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi ketaatan ini saudaraku sampai di dalam penderitaan yang sangat besar, sampai di dalam menanggung yang sangat besar. Bukan sembarangannya taat saudara-saudaraku. Dan ini adalah puncak dari segala ketaatan. Manusia yang terhilang karena tidak taat dibayar oleh ketaatan Yesus untuk menyelamatkan orang yang taat juga kepadanya. Begitu saudaraku. Ya, Ibrani pasal yang ke-6. Saya mau ajak kita baca. Tahu kita mulai Ibrani pasal 5 ya. Ibrani pasal yang ke-5 ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah diterimanya, dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang bersama kita yang taat kepadanya. Jadi Yesus sudah taat menyelamatkan kita, maka yang diselamatkan juga adalah orang yang taat. Kiranya Tuhan kuatkan kita, semua kita diberikan kekuatan, tidak ada yang melawan. Setiap yang tidak turut, setiap orang yang membangkang, setiap orang yang melawan pasti masuk kepada kerugian besar. Rugi jiwa bisa, rugi harta bisa. Kalau anak yang hilang rugi semuanya, habis hartanya, sampai derajatnya sama dengan derajatnya babi, makanannya makanan babi. Ini saudaraku, kalau tidak bisa dibilangi, kalau tidak taat. Tapi setiap yang taat, sama seperti Yesus, diberkati oleh Yesus, selamat. Itu sebabnya saya baca firman ini. Oh, rupanya begitu ya. Jadi kita nggak boleh asal-asal. Saudara-saudaraku, itu sebabnya di akhir zaman ini yang paling susah adalah ketaatan. Ini sebabnya kalau di rumah,
getar kalau dia ingat. Habis itu lupa. Iya sudah. Ini saudaraku. Sebabnya Yesus, dan sekalipun ia adalah anak, ia belajar taat. Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Kalau Yesus saja belajar taat, apalagi kita, saudaraku. Orang yang sudah terhilang, orang yang sudah berdosa. Makanya kalau sudah susah, kalau sudah apa, saudara-saudaraku, harus masuk di dalam keadaan seperti ini. Anak yang hilang itu kalau dia bilang, aku tidak layak lagi menjadi anak, tapi biarlah aku menjadi orang gajian. Itu artinya taat. Harus ke situ, saudaraku. Akhir zaman ini, lihat kenapa terjadi perang Harmagedon. Saling mempertahankan. Kenapa terjadi kehancuran? Saling mempertahankan. Kenapa terjadi nikah-nikah yang banyak pisah, enggak bisa dihitung, saudaraku, karena terselubung. Kalau orang mati masih bisa dihitung, apalagi tentara, bisa ada kesatuannya, ada namanya, ada terdaftar semua. Apalagi sekarang ada file-file daripada komputer, bisa. Tapi kalau nikah, mana ada dicatat, saudaraku. Ada lagi yang udah nggak mau lagi, dibunuh lagi. Kadang sadisnya bukan main, udah mati, potong-potong lagi. Katanya apa itu? Mutilasi. Begitu, saudaraku. Nah ini zaman akhir begitu. Ya, dulu kita masih kecil, orang dibunuh aja, waduh, udah ngeri. Aku bukan kecil lagi, udah menikah. Kami tinggal di daerahnya orang yang suka berantem, yang senjatanya celurit. Aulah itu ya di mana itu, ya timur. Waduh, setiap satu itu berantem, caruk namanya. Dan biasanya itu karena ya perpisahan nikah itu juga, diambillah istrinya, disenangilah istrinya, dibawalah istrinya. Itulah. Kau sudah begitu itu, udah caruklah itu. Iya, polisi datang, tentara datang, tembak-tembak ke atas, gak mau berhenti sebelum mati salah satu. Iya, begitu saudara-saudara. Itu sebabnya kehidupan yang diberkati. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya. Jadi ketaatan itu, saudaraku, meningkat juga itu. Apa itu namanya? Mulai daripada taat untuk dapat berkat. Kalau kamu beribadah sungguh-sungguh, nanti diberkati roti makananmu, apalagi air minumanmu, apalagi menjauhkan sakit penyakit. Itu ada hadiahnya. Wah, kalau berhadiah banyak laku, barang-barang yang berhadiah banyak laku juga. Orang Kristen kalau mengejar pemberian juga banyak, saudaraku. Tapi kalau sudah mulai kepada mematikan keinginan daging sampai kepada berani menderita, itu nggak banyak. Kalau janda sarpat itu
rotinya cuma sedikit. Yang terakhir, Elia bilang, kasih dulu kepada saya. Ya itu bukan hadiah, saudaraku. Dia harus korban dulu, tapi dia berani. Haleluya. Akhirnya terjadi mujizat. Orang sudah kelaparan, dia tidak. Karena apa? Tepung yang sedikit tidak habis, minyak yang sedikit tidak habis. Semoga Tuhan berkati kita. Ini peningkatannya, saudaraku, bukan hadiah lagi. Abraham, kalau dia cuma keluar dari Urkasdim, gampang, saudaraku. Tapi mulai anakmu yang kamu tunggu-tunggu, anakmu yang sudah lagi hebat, udah mulai dewasa kan? Apa dia bilang? Potong, bakar, persembahkan. Itu bukan hadiah, malah dia begitu. Terkoyaklah hatinya, saudaraku. Tapi belum apa-apa dibanding dengan ketaatan Yesus Kristus. Haleluya. Makanya saudara-saudara, kiranya Tuhan tolong kita. Roh Kudus mengerjakan hati kita. Sabar, saudaraku. Tunggu waktunya Tuhan. Setiap kita taat kepada firman Tuhan, Tuhan tidak akan bikin rugi kita. Itu jalan Tuhan memberkati. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Kiranya Tuhan tolong kita. Kiranya Tuhan kuatkan kita menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Di dalam hal apapun, yang sesulit apapun. Abraham punya iman, saudaraku. Walaupun tidak ada lagi yang diharapkan, tapi Abraham tetap percaya juga. Amin, saudaraku. Kiranya Tuhan kuatkan kita. Amin. Ini, saudaraku. Makanya besarnya berkat kita itu, yaitu sesuai dengan penurutan kita. Ini, saudara-saudaraku, saya kalau melihat firman Tuhan ini, kalau orang hanya mengharapkan sesuatu, nanti mereka akan mengalami kekosongan. Banyak orang tidak mengerti sampai di situ. Itu sebabnya di dalam Injil Matius pasal yang ke-25 itu mengenai talenta, saudaraku. Ada yang dapat 10 talenta, dikembangkan 10 talenta. Nah, jadi berkembang. Ada yang 5, dikembangkan 5. Ada yang 2, dikembangkan 2. Tapi ada yang 1, gak mengembangkan sama sekali. Akhirnya yang 1 itu diambil dan diberikan kepada siapa, saudaraku? Yang paling banyak. Haleluya. Jadi berlomba kita ini, saudaraku, maju dalam Tuhan. Dan di dalam Tuhan menurut itu tidak boleh lama-lama loh. Karena keberkatan itu sama seperti goncangnya kolam Bethesda. Apa itu goncangnya kolam Bethesda? Ada yang tahu? Kalau kolam itu digoncang, orang yang pertama yang masuk itu yang dapat, itu yang sembuh. Haleluya. Jadi jangan tunggu orang lain yang lakukan. Kalau ada kita lihat, layani Tuhan, lakukan untuk Tuhan. Dan jangan tunggu orang
Karena apa? Berkatnya pasti dari Tuhan. Nah, dari siapa-siapa. Ini saudara. Mau kita baca dulu itu? Boleh. Yohanes pasal 4 ya. Supaya kita semakin berlomba. Dan nanti kita juga baca Matius pasal 25. Yohanes pasal yang ke-24. Di situ kita pasal yang keempat. Di situ pasal 5. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Ayat 2. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serabina. Dan di serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang timpang. Ya, bantu dulu. Dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbalik di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Ya, Mereka sudah cukuplah. Jadi persyaratan untuk mendapatkan berkat di kolam Betesda itu harus yang terdahulu. Haleluya, saudaraku. Jadi mari, harus ada gairah. Ibadah kita harus jadi sukacita bagi kita. Ini saudara-saudaraku. Apalagi kalau 3 ibadah itu jadi sukacita kita. Yang terutama, yang paling susah, itu ibadah doa penyembahan. Ini saudaraku. Makanya doa ibadah kita minggu gini, ya kita masih lengkap lah ya. Tapi kalau Rabu nanti makin dikit. Yang paling dikit hari apa? Hari Sabtu. Ini saudaraku. Karena di situ apa? Penundukan diri. Ini, itu. Jadi di situ harus benar-benar semakin mematikan keinginan daging. Sama seperti Yesus, taat. Ketaatan kita sampai keinginan daging kita tidak ada lagi melawan. Katanya tidak bersuara lagi untuk melawan. Tidak ada lagi tar. Ada lagi. Apalagi kalau membantah itu tar, nanti tunggu apalagi banyak lah ya. Ini saudara-saudaraku ya. Jadi kalau ke kolam Betesda udah nggak dapat lagi, berkatnya udah diambil orang lain. Ini saudaraku, kiranya Tuhan tolong kita. Berkat orang yang siap diangkat oleh Tuhan.
mendapat berkat yang luar biasa, dan mereka disebut anak-anak sulung Tuhan. Yang terutama itu anak sulung itu yang bontot, yang terakhir apa yang pertama? Itu saudaraku. Ya, ini saudaraku, biar Tuhan berkati kita semua. Jadi tadi Matius pasal 25, kalau kita mau baca bolehlah. Itu Matius pasal 25 itu, kalau kita lihat ayat 20, biar cepat ya. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Apa tanggung jawab yang lebih besar lagi? Kita akan memerintah bersama Dia. Haleluya. Ini saudaraku, tadi hanya menggandakan, nanti kita menjadi raja, memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Ini saudara-saudaraku, makanya pelayanan kita ini sampai membawa kita kepada kerajaan 1000 tahun. Ayat yang ke-22, lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Memerintah bersama dengan Tuhan dalam kerajaan 1000 tahun. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini artinya saudaraku, kedagingan yang menguasai dia. Tidur kalau kepada kedagingan itu terutama, terimalah kepunyaan Tuhan. Jadi dia nggak buat apa-apa, nggak ada menggandakan. Malah kalau boleh terima begitu saja saudaraku. Baru dikatakan, maka jawab Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Miliki sekarang, jangan ada roh kemalasan. Nah, ini bukan hanya di dalam ibadah, dalam semua hidup ini. Pemalas itu bukan wajar. Pemalas itu harus belajar sama. Jadi pemalas itu adalah muridnya semut. Kita muridnya Tuhan Yesus. Ini saudara-saudara, enaklah dan nanti diberkati oleh Tuhan.
Itu sudah pasti. Ya, ini sudah aku. Akhirnya dia bilang apa? Karena itu sudahlah, seharusnya waktu itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang. Tapi ini kan perumpamaan, jangan nanti pakai kalau gitu kita disuruh membungakan uang. Awalnya begitu, saudaraku, ya, bukan untuk membungakan uang. Ini kan perumpamaan, ya, perumpamaan. Harus bisa membeda-bedakan. Jangan sampai seperti politik-politik sana, campur sini, goreng sana, goreng sini. Akhirnya, wah, bohonglah, menutupilah, segala macam lah, pusing dengarinya. Ini saudaraku. Terus apa dia bilang? Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Jadi kepada yang lebih banyak. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jadi ini cara Tuhan. Makanya kita harus berguna bagi Tuhan. Jangan hanya kita menerima dari Tuhan, walaupun itu boleh. Jadi harus kita tahu. Ibarat pohon itu, ya, ini biar gampang. Ingat, satu tangkai mintalah, boleh, nggak salah. Tapi tangkai kedua berilah, maka kamu akan diberi. Haleluya. Itu bukan pertentangan. Jadi apa itu? Naik kelas. Tadi orang maunya kelas 1 aja terus. Nah, kalau dalam perjalanan pusing, putar, akhirnya jatuh sendiri karena berpusing-pusing. Udah jadi pusing, saudara. Jadi harus maju. Haleluya. Banyak lagi firman Tuhan. Harus sabar, harus bertahan, harus merendahkan diri, harus bisa, ya, jangan sampai merasa harus dia yang dituruti. Kita juga harus berani menyalahkan sesama kita. Haleluya. Amin, saudaraku. Nah, ini yang bagus, saudaraku, ya. Kalau kamu begini. Siapa yang mau akhir zaman ini? Enggak ada yang begitu. Orang kalau tidak berguna, buang. Coba lihat itu di kantor-kantor. Rumahkan. Padahal itu masih berguna loh. Nah, tapi itu pun kalau nggak benar-benar bagus sekali, menguntungkan sekali, rumahkan juga. Ya, jadi ini kita harus ada berguna bagi Tuhan, meningkat dalam Tuhan. Dan ini bukan Tuhan mau ngakali kita, tapi itulah caranya diberkati oleh Tuhan. Ada ketaatan. Banyak sekali saudaraku di dalam Alkitab yang tidak ada ketaatan, terbuang sesuatu. Saul juga tidak ada ketaatan, dibuang juga. Siapa saja tidak ada ketaatan, dibuang. Tapi siapa yang ada ketaatan, itu bersinar, saudaraku. Bintangnya bersinar. Kalau Daud itu ada juga disebut sampai bintang Daud ada. Dia juga disebut sebagai awal keturunan daripada Yesus. Haleluya, saudaraku. Kenapa dia ada penurunan? Dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 22. Lihatlah hambaku. Setelah Saul disingkirkan, Allah berkata, inilah hambaku Daud yang melakukan segala kehendak, sehingga dia sangat diberkati oleh Tuhan.
biar kita sangat diberkati oleh Tuhan. Kalau kita mau rebut sesuatu, berkatnya kolam Bethesda itu kita punya. Amin. Karena kita ada kereman. Ini saudaraku, jangan lagi buang-buang waktu. Anak yang gak bisa dibilangin, malah dia yang ngajari bapaknya. Bapak, sini semua bagianku. Kalau bapaknya nggak begitu, kalau tanya bapak, kalau saya minta ini boleh nggak? Pasti dia bilang, janganlah anakku, nanti kamu susah. Tapi malah dia yang ngajari. Bapak sebenarnya adalah artinya sumber pengajaran, tapi malah dia yang mengatasi. Jadi nggak ada ketaatan saudara. Anak yang hilang akhirnya apa? Ratingnya jadi sama dengan BABI. Itu pun tidak boleh makan nasinya BABI. Susah. Tapi kita semua biar sangat diberkati oleh Tuhan. Iya, kita mau datang kepada Tuhan saat ini. Menyerahkan hati kita seperti anak itu tidak layak lagi sebagai anak, biarlah sebagai hamba.